Di sebuah kota yang ramai dan penuh hiruk-pikuk, hidup seorang pria bernama Arman. Arman adalah seorang tukang becak yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan mengayuh pedal becaknya di sepanjang jalan-jalan sempit kota. Bekerja keras dari pagi hingga malam demi memenuhi kebutuhan keluarganya yang terdiri dari seorang istri yang sangat dicintainya, Jamilah, dan 5 orang anak mereka yang masih kecil. Kehidupan Arman jauh dari kata mewah. Rumah mereka terbuat dari kayu yang mulai lapuk, dengan atap yang bocor di beberapa bagian. Di tengah kemiskinan yang mereka hadapi, Arman tetap berusaha keras untuk memberikan apa yang terbaik bagi keluarganya. Setiap hari, ia bangun lebih awal sebelum matahari terbit untuk memastikan ia dapat mengangkut penumpang, mengayuh becaknya sejauh mungkin, dan membawa pulang sedikit uang untuk membeli makanan dan kebutuhan anak-anaknya. Jamilah, istrinya, adalah wanita yang sangat sabar. Meskipun hidup mereka selalu dalam kesulitan, ia tidak pernah mengeluh. Setiap hari, ia mengurus rumah, memasak dengan apa adanya, dan mengasuh kelima anak mereka dengan penuh kasih sayang. Tetapi di balik senyum dan kesabarannya, Jamilah menyimpan kekhawatiran yang besar. Ia khawatir akan masa depan anak-anak mereka, khawatir bahwa mereka akan terus hidup dalam kemiskinan yang tak berujung. Sementara itu, kelima anak mereka yang mulai memasuki usia remaja juga mulai merasakan beban hidup yang berat. Mereka merasa malu dengan kondisi keluarga mereka. Teman-teman mereka sering mengolok-olok pakaian mereka yang sudah lusuh, atau makanan yang mereka bawa ke sekolah yang sederhana. Bahkan, anak-anak yang dulu ceria, kini mulai menutup diri dan berusaha menyembunyikan kenyataan hidup mereka dari dunia luar. Meskipun Arman tahu betapa beratnya perjuangan mereka, ia tidak pernah mau menyerah. Ia merasa bahwa sebagai kepala keluarga, ia memiliki tanggung jawab untuk memberikan kebahagiaan bagi istri dan anak-anaknya. Namun, semakin lama, Arman mulai merasakan keletihan yang luar biasa. Kakinya sering terasa sakit akibat lama duduk di becak, dan tubuhnya yang semakin tua tidak lagi mampu bekerja sekeras dulu. Pada suatu malam yang dingin, setelah seharian mengayuh becak di jalan-jalan yang dipenuhi debu, Arman kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah. Ia berharap dapat beristirahat dan bertemu dengan keluarganya. Namun ketika ia membuka pintu rumah, suasana terasa berbeda. Rumah itu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara tawa anak-anak, tidak ada masakan yang tercium dari dapur. Hanya ada Jamilah yang duduk diam di ruang tamu dengan wajah yang tampak murung. "Jamilah, ada apa? Kenapa rumah ini sepi sekali?" tanya Arman sambil meletakkan tasnya di samping pintu. Jamilah mengangkat wajahnya, matanya terlihat sembab, seolah-olah baru saja menangis. Ia tidak langsung menjawab, hanya menghela napas panjang. Akhirnya, dengan suara yang penuh penyesalan, Jamilah berkata, "Arman, aku sudah tidak tahan lagi." Arman terdiam sejenak, tidak memahami maksud istrinya. "Apa maksudmu, Jamilah?" "Iya, Arman, aku sudah terlalu lelah. Kita sudah terlalu lama hidup dalam kemiskinan ini. Anak-anak juga mulai merasa malu dengan keadaan kita. Mereka tidak bisa lagi menghadapi ejekan teman-temannya. Aku merasa kita sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi," jawab Jamilah dengan suara yang penuh kesedihan. Mendengar itu, hati Arman hancur. Selama ini ia telah berjuang keras, berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Tetapi kini, istrinya yang sangat ia cintai justru merasakan keputusasaan yang dalam. "Jamilah, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku akan bekerja lebih keras, aku janji. Kita akan keluar dari semua ini, aku janji," ujar Arman, berusaha meyakinkan istrinya. Namun, Jamilah hanya menunduk, menahan air matanya yang sudah hampir tumpah. "Arman, aku sudah terlalu lama menunggu perubahan yang tak kunjung datang.
Aku tahu kamu berusaha, tapi kita sudah terjebak dalam kemiskinan yang tiada akhir. Aku merasa kita tidak akan pernah bisa keluar dari sini." Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Hatinya penuh dengan kegelisahan. Ia memikirkan kata-kata istrinya dan merasa sangat terpukul. Di satu sisi, ia tahu betapa berat perjuangan mereka. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa takut akan kehilangan keluarganya, yang selama ini menjadi sumber semangat hidupnya. Ia merasa tidak tahu lagi bagaimana cara untuk membuat Jamilah dan anak-anaknya bahagia. Keputusannya untuk terus bekerja keras malah membuat mereka semakin menjauh. Pada pagi hari berikutnya, setelah Arman berangkat bekerja, Jamilah akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan anak-anak mereka. Dengan hati yang berat, ia mengumpulkan mereka di ruang tamu dan menjelaskan bahwa mereka harus meninggalkan Arman. Anak-anak tidak bisa menerima kenyataan ini. Mereka menangis dan memohon agar mereka tetap bersama ayah mereka. Namun, Jamilah tetap teguh pada keputusannya. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Mereka pun meninggalkan rumah dengan membawa sedikit barang dan pergi ke kota besar yang jauh dari tempat tinggal mereka. Siti dan anak-anaknya berharap dapat memulai hidup baru, jauh dari kemiskinan yang selama ini menjerat mereka. Meski hati mereka berat, mereka merasa bahwa inilah keputusan yang terbaik. Arman pulang ke rumah pada malam itu, dan seperti hari sebelumnya, ia menemukan rumahnya kosong. Semua barang-barang mereka telah hilang. Hanya ada sebuah surat dari Jamilah yang tergeletak di meja. Arman membuka surat itu dengan tangan gemetar. Ia membaca kata-kata yang tertulis dengan hati yang terluka. "Arman, maafkan kami. Kami tidak bisa lagi hidup seperti ini. Kami harus pergi demi masa depan anak-anak. Kami berharap kamu akan mengerti. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan. Kami akan selalu mengingatmu." Dengan surat itu, dunia Arman runtuh. Ia merasa gagal sebagai seorang suami dan ayah. Selama ini, ia telah berusaha sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya ia kehilangan keluarganya. Kini, ia hanya bisa menangis, merasa kehilangan segalanya yang paling berarti dalam hidupnya. Malam itu, Arman duduk terdiam di lantai ruang tamu rumahnya yang kosong. Surat itu masih ada di tangannya, basah oleh air matanya. Hati Arman hancur. Ia merasa seperti ada yang hilang dalam dirinya, seolah-olah hidupnya telah berakhir. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dunia yang selama ini ia perjuangkan, rumah yang ia bangun dengan keringat, istri yang ia cintai, anak-anak yang ia beri segalanya, sekarang telah hilang begitu saja. Arman memandangi rumah kecil mereka yang mulai lapuk, memikirkan segala kenangan indah yang pernah ada. Betapa dulu, saat ia pulang setelah seharian bekerja keras, ia selalu mendengar tawariang anak-anaknya dan suara Jamilah yang selalu memberinya semangat. Namun kini, keheningan itu menyelimuti rumah, menyisakan kekosongan yang dalam. Pagi harinya, Arman kembali bekerja, meski dengan perasaan yang sangat berat. Ia tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus bagaimana. Setiap langkahnya terasa seperti beban yang semakin berat. Becaknya yang dulu menjadi teman setianya, kini seolah hanya sebuah benda mati yang menambah beban hidupnya. Tak ada lagi tujuan yang jelas, tak ada lagi senyum yang menunggu di rumah. Yang ada hanya kesepian yang semakin dalam. Ia mencoba menarik penumpang, berharap setidaknya penghasilan hari itu cukup untuk membeli makan malam. Tetapi, meskipun ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, penghasilan yang ia dapatkan jauh dari cukup. Uang yang ia dapatkan setiap hari hanya cukup untuk bertahan hidup sehari-hari tanpa ada sisa untuk masa depan. Setiap kali ia melewati jalan yang biasa dilalui oleh keluarganya, ia teringat akan tawa anak-anaknya yang riang.
yang dulu selalu menunggu ayah pulang. Setiap kali ia melewati pasar tempat Jamilah berbelanja bahan makanan, ia teringat betapa sabarnya istrinya dalam menghadapi segala kesulitan. Semua kenangan itu kini seperti duri yang menusuk hatinya, membuatnya merasa semakin tak berarti. Sementara itu, Jamilah dan anak-anaknya telah menetap di kota besar. Mereka mulai mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, meskipun perasaan mereka juga tidak mudah. Jamilah sering terjaga di malam hari, merenung tentang keputusan yang telah mereka buat. Ia tahu bahwa Arman adalah seorang suami dan ayah yang penuh kasih, tetapi ia juga tahu bahwa ia dan anak-anak mereka tidak bisa lagi bertahan dalam kemiskinan yang terus-menerus menghimpit mereka. Namun, meskipun mereka kini hidup terpisah, Jamilah sering merindukan Arman. Ia merindukan senyum dan kata-kata penyemangat dari suaminya yang selalu membuatnya merasa kuat. Anak-anak mereka juga merasakan kekosongan yang sama. Mereka mulai beradaptasi dengan sekolah baru dan lingkungan yang jauh berbeda. Tetapi, perasaan rindu kepada ayah mereka terus menghantui mereka. Mereka ingin melihat ayah mereka kembali, tetapi mereka juga tahu bahwa keputusan ibu mereka adalah yang terbaik. Meskipun itu berarti mereka harus menjalani hidup tanpa ayah di sisi mereka.